Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival bersama saya, Sony Mesak. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan dari Keluaran 15 ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara, kata pertama dari ayat kita adalah sesudah itu. Berarti ada kejadian sebelum ayat ini. Dan kejadiannya adalah ketika bangsa ini tiba di Mara. Saudara, bangsa Israel ketika Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di tengah jalan di padang gurun, mereka bersungut-sungut pada Musa, kurangkah kuburan di Mesir sehingga kau membawa kami ke tempat celaka ini? Dan ketika mereka tiba di Mara, mereka terus bersungut-sungut dan Tuhan menghajar mereka dengan kehabisan air. Mereka tidak bisa minum, mereka tidak bisa makan. Mereka datang pada Musa, bersungut-sungut pada Musa. Mereka mengatakan bahwa apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, kami kehabisan air. Musa lalu berseru pada Tuhan. Tuhan lalu memberikan air kepada mereka. Musa menunjukkan sebuah kayu, Musa memukul batu dan air itu menjadi air yang manis. Saudara, ketika mereka ada di jalan Tuhan, mereka bersungut-sungut karena mereka merasa bahwa jalan Tuhan terlalu berputar-putar, jalan Tuhan terlalu berbelit-belit. Karena apa? Karena sebenarnya bangsa ini mereka tahu jalan singkat ke Kanaan, tapi mengikuti jalan Tuhan, mereka merasa bahwa Tuhan membawa mereka dengan jalan memutar. Dan ketika mereka tiba di Mara, Tuhan menghajar mereka dengan kehabisan air. Dan sesudah itu, saudara, Tuhan bukan hanya memberikan kepada mereka air, tetapi Tuhan lalu memberikan ketetapan-ketetapan, perintah-perintahnya kepada mereka. Jikalau kamu mengikuti perintah-perintah dan ketetapan-ketetapanku, maka aku tidak akan memberikan kepadamu malapetaka apapun yang pernah kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Bangsa ini kemudian sadar. Mereka lalu kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika mereka mau kembali ke jalan Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, mereka akhirnya tiba di Elim. Dan ayat kita tadi, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Saudara, di masa pandemi ini, mungkin saudara punya satu tujuan tertentu, mungkin saudara ada di jalan Tuhan, di proses Tuhan, tapi saudara merasa bahwa jalan Tuhan terlalu lama, jalan Tuhan terlalu berbelit-belit, dan saudara merasa bosan. Saudara mulai perlahan-lahan, saudara mau mundur dari Tuhan, saudara mau keluar dari jalan Tuhan. Tetapi saudara, pagi ini saya ajak saudara untuk kembali belajar kepada bangsa Israel ini. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, mereka akhirnya tiba di Mara. Saudara, kalau saudara mau kembali kepada Tuhan, mau kembali ke jalan Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, maka tidak peduli sebesar apapun pergumulanmu, sebesar apapun persoalanmu, Tuhan akan menolong saudara. Mungkin di masa pandemi ini saudara kehilangan pekerjaan, tidak bisa bersekolah, kehilangan banyak hal. Tetapi saudara, kalau saudara mau kembali ke jalan Tuhan, mau mengikuti jalan Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapannya, mau ada di jalan Tuhan dan di proses Tuhan, maka saudara, sebesar apapun pergumulanmu, sebesar apapun masalahmu, Tuhan akan memberikan Elim untukmu, untuk kelegaan dan kelepasan jiwamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami belajar dari bangsa Israel ketika mereka mundur daripada jalan Tuhan, ketika mereka tidak mau mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu, Tuhan lalu menghajar mereka. Tetapi ketika mereka kembali mau mengikuti jalan Tuhan, mereka akhirnya tiba di Elim. Kami pun di masa pandemi ini Tuhan, terlalu banyak masalah, terlalu banyak hal kami kehilangan. Tapi Tuhan, biarlah kami belajar dari bangsa Israel. Biarlah kami kembali ke dalam proses Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami kembali ke jalan Tuhan, kembali ke dalam proses Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan Elim untuk kelepasan dan kelegaan jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Saudara, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.